Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jeffrey Fernando dan di sini saya ingin menjawab dan menjelaskan tentang UTS ERP kali ini. Soalnya, jika diketahui untuk memproduksi barang D diperlukan bahan baku A, B, C, di mana kondisi dan keperluan karakteristik setiap bahan adalah sebagai berikut. Untuk memproduksi barang D, diperlukan bahan B sejumlah 1, dan bahan C sejumlah 2, dan untuk memproduksi bahan B, diperlukan 2 bahan A. Pertanyaannya, yang pertama, untuk masing-masing bahan baku A, B, dan C, tentukan nilai-nilai sebagai berikut. Yang pertama, netting. Netting itu untuk penentuan jumlah kebutuhan besi. Yang kedua adalah loading. Loading adalah perhitungan untuk menentukan besarnya pesanan optimal. Yang ketiga ada offsetting. Offsetting adalah perhitungan untuk menentukan rencana pemesanan. Yang keempat ada explosion. Explosion adalah penentuan kebutuhan kotor untuk komponen yang berada di bawahnya. Soal nomor 2, jelaskan kesimpulan saudara dari hasil nomor 1 di atas. Kita masuk ke bahan baku D terlebih dahulu. Berikut ini kondisi bahan baku D. Kebutuhan kotor untuk periode 1 10, periode 2 15, periode 3 20, periode 4 15, periode 5 28, periode 6 15, periode ke-7 20, periode ke-8 23. Sedangkan jadwal penerimaan persediaannya pada periode ketiga sejumlah 20 dan persediaan yang ada di tangan sejumlah 28. Di sini diketahui pencarian nilai loading bahan baku C menggunakan Fixed Period Requirement atau FPR dengan intuisi lot sebesar 4 bulan dan lead time 1 bulan. Kita langsung bahas untuk jawabannya. Nilai-nilai yang tadi kita masukkan, kebutuhan kotor seperti ini, jadwal penerimaan pada periode ketiga sejumlah 20, dan persediaan di tangan sejumlah 28. Lalu kita tentukan persediaan di tangan dengan cara mengurangi jumlah persediaan yang ada di tangan. Di sini 28 dikurangi dengan kebutuhan kotor. 28 dikurangi 10, 18. 18 dikurangi 15, 3, dan seterusnya. Didapatkan persediaan di tangan periode 1 18, periode 2 3, periode 3 3, periode 4 sampai periode 8 kosong dengan kebutuhan bersih 12, 28, 15, 20, dan 23. Ini kebutuhan bersihnya. Dan diketahui tadi, lead time-nya ialah 1 bulan. 1 bulan berarti kebutuhan bersih untuk periode keempat, kita rencanakan pemesanannya pada bulan ketiga, dan seterusnya untuk bulan kelima, 6, 7, 8 juga demikian. Di sini kita menghitung ukuran lot. Kita masukkan kebutuhan bersih 12, 28, 15, 20, 23. Kita ambil dari kebutuhan bersih yang di sini, yang di atas. Dari periode 4 sampai dengan periode 8. Untuk ukuran lotnya ialah di sini tertulis dengan metode FPR dengan intuisi lot sebesar 4 bulan. Kita lihat sini. Periodenya ada 8 bulan, berarti kita ambil dulu di sini 1 sampai 4 dan 5 sampai 8. 1 sampai 4 ukuran lotnya, kita jumlahkan kebutuhan bersihnya 12. Untuk periode 5 sampai 8 kita jumlahkan 28 ditambah 15 ditambah 20 ditambah 23 yaitu 86. Lalu kita kurangi ukuran lot dengan persediaan di tangan. Hasilnya seperti ini. 12, 12, 12, 6,
0, 58, 43, 23, dan 0 untuk periode 1 sampai periode 8 dengan menggunakan metode FPR. Selanjutnya untuk bahan baku B. Di sini diketahui jadwal penerimaan persediaannya pada periode 2 sejumlah 10, periode keempat sejumlah 10, periode ke-6 sejumlah 20 dengan persediaan di tangan 18. Dan di bawah sini diketahui pencarian nilai loading bahan baku B menggunakan fixed order quantity atau FOQ untuk menentukan lot dengan nilai intuisi 20 dengan lead time-nya 2 bulan. Nah, di sini kebutuhan kotornya pada periode ketiga 12, pada periode keempat 28, pada periode kelima 15, dan pada periode ke-6 20, periode ke-7 23. Dari mana kita mendapatkan angka ini? Angka ini kita dapatkan dari sini, dari rencana pemesanan yang D. Karena kita lihat di awal, untuk memproduksi bahan baku D diperlukan satu bahan B. Nah, berarti bahan baku B berada di bawah barang D. Makanya kita ambil dari rencana pemesanan. Kita dapatkan begini angkanya. Dengan jadwal penerimaan pada bulan 2 10, pada bulan ke-4 10, pada bulan ke-6 20, persediaan di tangan 18. Lalu kita kurangi persediaan di tangan dengan kebutuhan kotor 0, berarti 18. 18 dikurangi kebutuhan kotor 0, ditambah 10 dengan jadwal penerimaan persediaannya, berarti kita jumlahkan 18 tambah 10, 28, dikurangi 12, 16, 16, dikurangi dengan 28, ditambah 10. Berarti persediaan di tangan kita 0 dengan kebutuhan bersihnya 2. Sini 15, persediaan di tangan 0, berarti kebutuhan bersih 15. Di sini persediaan di tangan 0 dengan jadwal penerimaan persediaan 20, sedangkan kebutuhan kotor kita 20. Berarti persediaan di tangan 0 dan tidak ada kebutuhan bersih. Pada periode ke-7, persediaan di tangan 0 dengan kebutuhan kotor 23, berarti kebutuhan bersihnya 23. Didapatkan kebutuhan bersih periode 4 2, periode 5 15, periode ke-7 23. Dan diketahui di sini lead time-nya 2 bulan. Berarti rencana pemesanannya pada periode 4 dipesan 2 periode sebelumnya. Itu bulan kedua. Dan begitu juga dengan periode kelima dan periode ke-7. Di sini kita mencari nilai lotnya dengan metode fixed order quantity dengan nilai intuisinya 20. Berarti kita masukkan di sini ukuran lotnya 20 dengan kebutuhan bersih di sini 2, 15, 23 kita dapatkan dari tabel di atas kebutuhan bersihnya 2, 15, dan 23. Kita tinggal kurangi dan didapatkan hasil seperti ini. Periode pertama 20, periode kedua 20, periode ketiga 20, periode keempat 18, periode kelima 3, periode keenam 3. Dan di sini ukuran lotnya 20. Kita tambah dengan 23 dikurangi 23, jadi persediaan di tangan sudah 0. Dan periode ke-8 juga persediaan di tangan 0. Selanjutnya untuk bahan baku A, diketahui jadwal penerimaan persediaannya 15 pada periode ketiga dan 20 pada periode ke-6 dengan persediaan di tangan 22. Dan diketahui di mana rata-rata kebutuhan dalam 8 bulan tersebut sebesar 450 unit dengan biaya pemesanan sebesar 2.000 per pesanan dan biaya penyimpanan 2.500 per unit per periode. Dan
penentuan loading bahan baku A menggunakan metode EOQ dengan lead time 1 bulan. Kita masukkan yang diketahui tadi, jadwal penerimaannya pada periode 3 sejumlah 15, periode ke-6 sejumlah 20, dengan persediaan di tangan 22. Dan kita ambil di sini. Kebutuhan kotornya kita dapatkan dari di sini. 2, 15, 23. Karena kita lihat di awal lagi. Nah, untuk membentuk bahan baku B diperlukan 2 bahan baku A. Jadi, rencana pemesanannya di B, kita kalikan 2, dan itu menjadi kebutuhan kotor kita di A. Kita kali 2 tadi, didapatkan kebutuhan kotor pada periode kedua 4, periode ketiga 30, dan periode kelima 46. Lalu kita hitung di sini. Tersedia di tangan 22, kebutuhan kotornya belum ada. Di sini kebutuhan kotornya 4, 22 dikurang 4, 18. Persediaan di tangan kita sekarang 18, kebutuhan kotor 30, dengan jadwal penerimaan persediaan sejumlah 15. 18 tambah 15 dikurangi 30, 3. Persediaan di tangan kita sekarang 3, kebutuhan kotor periode 4 tidak ada, periode kelima kebutuhan kotornya 46. Persediaan di tangan 3 dikurang 46, habis persediaan di tangan dengan kebutuhan bersih 43. Kebutuhan kotor pada periode 6 tidak ada, jadwal penerimaan persediaan 20, persediaan di tangan berarti 20. Untuk periode 7-8 tidak ada kebutuhan kotor sehingga persediaan di tangan masih tetap 20. Sini diketahui lead time-nya 1 bulan, berarti ini kebutuhan bersih hanya pada periode kelima, yaitu 43. Lead time 1 bulan, berarti kita melakukan rencana pemesanan 1 bulan sebelumnya, yaitu pada periode keempat. Selanjutnya, untuk menghitung lot dengan menggunakan metode EOQ. EOQ di sini rumusnya adalah akar 2DK per H, sama dengan 2 dikali D ini ialah di sini rata-rata kebutuhan sebesar 450 dikali biaya pemesanan sejumlah 2.000 per pesanan, kita kali 2.000 per biaya penyimpanan. Biaya penyimpanan di sini 2.500 per unit per periode, sehingga didapatkan lotnya 27. Kita masukkan di sini kurang lebih 27 dengan kebutuhan bersih pada periode 5 sejumlah 43, dapatkan dari tabel di atas, kita turunkan di sini. Dan untuk periode 1 sampai 4 tidak ada kebutuhan bersih sehingga persediaan di tangan masih 27. Pada periode kelima kebutuhan bersihnya 43, sedangkan persediaan di tangan 27. Nanti kita tambah di sini 27, kita tambahkan juga di sini 27. 27 ditambah 27 dikurangi 43 sama dengan 11 persediaan di tangan. Dan untuk periode ke-6 dan 6, 7 dan 8 tidak ada kebutuhan bersih, berarti persediaan di tangan masih 11 sampai periode ke-8. Selanjutnya bahan baku C. Diketahui jadwal penerimaan persediaan pada periode ketiga 8, periode keempat 10, dan periode ke-6 20. Diketahui pencarian nilai loading bahan baku C menggunakan lot for lot dengan lead time 1 bulan. Bahan baku C ini merupakan turunan dari barang D, sehingga untuk memproduksi barang D dibutuhkan 1 bahan baku C. Jadi kita turunkan tadi, untuk kebutuhan kotornya kita dapatkan dari rencana pemesanan bahan baku D 12, 28, 15, 20, 23, dan kita lihat di sini untuk barang D, untuk bahan baku C ini diperlukan 2C, jumlah 2, berarti 12, 28, 15, 20, dan 23 pada rencana pemesanan bahan baku D dikali 2, sehingga didapatkan kebutuhan kotor di bahan baku C.
yaitu 24, 56, 30, 40, dan 46. Untuk jadwal penerimaan persediaan tadi kita masukkan dari soal 8, 10, dan 20 pada periode 3, 4, dan 6. Sedangkan persediaan di tangan tidak ada. Jadi kebutuhan bersih di sini langsung 8 dikurang 24 sama dengan persediaan di tangan 0, kebutuhan bersih 16. Pada periode 4, kebutuhan bersih 46, periode kelima kebutuhan bersih 30, pada periode ke-6 kebutuhan bersih 20, periode ke-7 kebutuhan bersih 7. Lalu di sini diketahui lead time-nya 1 bulan. Berarti kita melakukan pemesanan atau rencana pemesanan 1 bulan sebelum kebutuhan bersih diperlukan. Dan hasilnya seperti ini. Selanjutnya untuk lot. Untuk mencari nilai lot, kita menggunakan metode lot for lot. Jadi untuk metode lot for lot, kita tinggal memasukkan ukuran lot sejumlah kebutuhan bersih bertepatan dengan periodenya, sehingga didapatkan seperti ini. Kebutuhan bersih pada periode ketiga 16, jadi ukuran lotnya pada periode ketiga 16, sehingga tidak ada persediaan di tangan. Seterusnya untuk periode 4 sampai dengan 8. Selanjutnya, pengembangan ERP harus memperhatikan yang disebut dengan best practice. Jelaskan dan berikan contohnya. Di sini saya ada beberapa poin. Yang pertama, kita harus ketahui lebih dahulu apa itu ERP. Jadi ERP adalah sebuah sistem yang menyeimbangkan persediaan dan permintaan perusahaan secara menurut. Berkemampuan untuk menghubungkan pelanggan dan supplier dalam suatu supply chain, mengadopsi proses-proses bisnis yang telah terbukti dalam pengambilan keputusan, dan sistem ERP secara modular menangani proses manufaktur, logistik, distribusi, persediaan atau inventory, pengapalan, invoice, dan akunting perusahaan. ERP juga membantu mengontrol aktivitas bisnis seperti penjualan, pengiriman, produksi, manajemen, persediaan, manajemen kualitas, dan sumber daya manusia. Dan di sini ada pengertian best practice. Best practice adalah suatu proses yang mana dikenal sebagai yang terbaik di bidangnya, baik dari sisi fungsi atau dalam industri terkait. Best practice yang di bawah sesuai dengan bisnis proses dari jenis bisnis perusahaan. Semakin banyak sertifikasi yang diterima dan diakui dunia, semakin baiklah software tersebut. Best practice bukan diartikan sebagai produk barang yang terbaik. Hal tersebut sangatlah berbeda. Menghasilkan produk yang terbaik dan mengimplementasikan sistem ERP belum berarti menggunakan best practice dalam implementasi yang sesungguhnya. Jika ingin menilai cara pengembangan produk baru, maka Indofood merupakan contoh best practice di bidang new product development. Jadi dapat saya simpulkan di sini, produk yang baik belum tentu menerapkan best practice. Karena best practice itu sendiri adalah suatu proses yang dimana dikenal sebagai yang terbaik di bidangnya. Contohnya di sini adalah yang saya ambil adalah Indofood. Indofood diambil dari sisi new product development. Karena kita ingin menilai cara pengembangan produk baru, maka kita bisa mengambil contoh dari Indofood. Karena Indofood menerapkan best practice dalam bidang new product development. Selanjutnya, salah satu manfaat diterapkan ERP adalah adanya standarisasi data dan informasi. Jelaskan dan berikan contohnya. Jadi standarisasi data dan informasi adalah database terpusat yang diterapkan pada sistem ERP, membentuk data yang standar, sehingga informasi dapat diperoleh dengan mudah dan fleksibel untuk semua divisi yang ada dalam perusahaan. Menstandarkan data dan informasi melalui keseragaman pelaporan, terutama untuk perusahaan besar yang biasanya terdiri dari banyak bisnis unit atau biasa dikenal dengan divisi dengan jumlah dan jenis bisnis yang berbeda-beda. Contohnya di sini, sistem pada divisi manufacturing
berada pada komputer dan sistem yang terpisah dengan divisi finance atau finansial, sehingga akan sulit dan kompleks untuk dapat mengakses fungsi tertentu pada sistem divisi lain. Ketika sistem ERP diimplementasikan, seluruh aspek atau bagian dari organisasi dapat saling bekerja dan saling berhubung satu sama lain, termasuk data dan informasi perusahaan. Karena seperti yang saya sebutkan tadi, dengan penerapan ERP, adanya standarisasi data dan informasi, sehingga adanya database terpusat yang diterapkan tadi oleh ERP membentuk data yang standar yang bisa diperoleh oleh semua divisi. Dan hal ini dapat meningkatkan produktivitas dalam perusahaan. Saya rasa sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.